إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayol ikhwah al-mustami'un al-kiram, para pendengar radio Raja yang berbahagia, kita melanjutkan kajian Qawaidut Tahdits. Sekarang kita masuk kepada pembahasan dan sudah pernah kita mulai, ya. Sudah kita masuk pembahasan yaitu al-mudallas. Apa itu hadis mudallas? Yaitu hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang mudallis. Apa itu mudallis? Mudallis dari dallasa yudallisu tadlis. Secara bahasa, ya, tadlis artinya kitmanu aibis sil'ah minal mushtari. Artinya menyembunyikan aib dari suatu barang dan memperlihatkan bahwa barang itu kelihatan bagus gitu. Itu kadang ini sering dilakukan oleh para penjual buah, ya. Terkadang, ya, terlihat dari luar kelihatan buahnya bagus-bagus. Ternyata pas kita ambil satu-satu, ya di dalamnya banyak yang busuk. Nah, pekerjaan seperti ini ya disebut oleh para ulama ahli hadis sebagai tadlis, ya. Secara bahasa. Adapun secara istilah, mudallas atau tadlis yaitu ikhfa'u aibin fil isnad wa tahsinun li zahirihi. Yaitu seorang perawi menyembunyikan aib dalam sanad. Ya, dia menyembunyikan penyakit daripada sanad itu. Ya, dan memperlihatkan kebagusannya sehingga kelihatan sanadnya bersih, ya, kelihatan sanadnya sahih, padahal setelah diperiksa ternyata banyak ulatnya, banyak cacatnya. Nah, ini disebut dengan tadlis. Nah, Pak, tadlis dibagi oleh para ulama menjadi beberapa bagian. Dan kalau kita perhatikan, tadlis itu sebetulnya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ya disebut dengan tadlisul isnad. Yang kedua, ya dikenal dengan tadlis syuyukh. Ya, tadlis syuyukh. Apa itu tadlis isnad? Tadlis isnad, akhi, an yarwi ar-rawi amman sami'a minhu ma lam yasma' minhu min ghairi an yadhkura annahu sami'ahu minhu. Seorang perawi meriwayatkan dari guru yang ia mendengar hadis-hadis darinya. Seorang perawi mengambil atau mendengarkan atau meriwayatkan, seorang perawi meriwayatkan dari guru yang ia mendengar hadis darinya, artinya ia berguru kepadanya sesuatu yang tidak pernah ia dengar darinya, tanpa menyebutkan, ya, min ghairi an yadhkura annahu sami'ahu minhu, bahwa ia mendengar secara langsung darinya. Artinya begini, kalau si A, ya, belajar kepada si B, mendengarkan hadis-hadis Nabi dari si B, mengambil dan meriwayatkan dari si B. Tapi ada beberapa hadis yang ia tidak mendengar langsung dari si B. Si A nih. Tapi dia dengarnya itu dari si C, ya. Dari si B. Nah, si A sebetulnya berguru sama si B dan si A ini muridnya si B.
Tapi karena ada beberapa hadis yang ia tidak mendengar langsung dari si B, ya mungkin pada hari itu dia lagi absen, ya, atau bagaimana, ya akhirnya dia tidak sempat mendengar hadis-hadis itu dari si B. Apa yang terjadi? Akhirnya dia kemudian ya mengambil atau mendengar dari orang lain, yaitu si C dari si B. Nah, ternyata si C ini ya dhaif misalnya. Si C ini dhaif. Apa yang terjadi, akhi? Maka si A ini melakukan tadlis. Caranya bagaimana? Dengan cara si C ini dihilangkan. Ya. Dia langsung berkata dari B. Tapi dia tidak berkata saya mendengar dari B. Terus kenapa? Sebab kalau dia berkata saya mendengar dari B padahal dia tidak mendengar hadis itu langsung dari si B, tentu dia berdusta. Tapi dia menggunakan kata-kata ya yang menunjukkan seakan-akan bahwa dia mendengar dari si B. Dia mengatakan dari. Makanya akhi, para ulama begitu jeli ya di dalam memperhatikan tata cara menyampaikan hadis. Di mana para ulama terdahulu itu ya memperhatikan betul si fulan menyampaikan hadis ini dengan haddatsana atau akhbarona, ya, atau dengan mengatakan an atau qala, atau ya biasanya kalau haddatsana, akhbarona, sami'tu, ini adalah lafaz-lafaz yang biasa digunakan oleh para ahli hadis ya ketika ia meriwayatkannya langsung mendengar dari ya mulutnya syekhnya, gurunya itu. Ya. Tapi terkadang ada perawi yang menggunakan kata-kata an, dari, dan kata-kata an atau dari itu ya ada ihtimal dia mendengar langsung dari syekh atau gurunya itu. Ada juga kemungkinan ihtimal ya dia tidak mendengar langsung dari gurunya tersebut. Makanya kata para ulama, perawi yang meriwayatkan hadis dengan an ya bila perawi itu mudallis ya maka tidak diterima an-anahnya. Perkataan an-nya itu tidak diterima. Walaupun demikian tentu tidak semua mudallis kita hukumi demikian. Karena seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Tabaqatul Mudallisin ya, beliau membagi mudallisin itu menjadi 5 tabaqat. Ya, tabaqat. Di mana tabaqat yang pertama dan kedua itu masih diterima an-nya. Ya seperti tadlisnya Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, dan yang lainnya. Ya maka walaupun mereka ini pernah melakukan tadlis, akan tetapi di samping dengan dilihat kepada banyaknya periwayatan dia dan kefiqahan dia yang luar biasa, ya maka ya mereka tidak menggubris perkataan an-nya tersebut. Seperti juga contoh misalnya Al-Imam Al-A'mash, ya, Sulaiman bin Mihran Al-Kahili Al-Kufi. Beliau masyhur dia melakukan tadlis. Namun kata Ibnu Sabat Al-Ajami, Sabat Ibnu Al-Ajami, ya bahwa periwayatan Al-A'mash ini karena beliau memang masyhur melakukan tadlis, periwayatan an-nya kalau dia meriwayatkan dari guru-gurunya yang memang sangat banyak dia mengambil hadis seperti Abu Saleh ya bin Abu Suhail bin Abi Saleh ya, demikian pula Ibrahim An-Nakhai, maka ya an-anahnya diterima. Maka oleh karena itu Al-Hafidh Ibnu Hajar memasukkan Al-Imam Al-A'mash dalam tabaqat yang kedua. Di antaranya juga seperti Jubair bin Nufair. Ya disebut bahwa beliau melakukan tadlis, akan tetapi beliau dimasukkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar
dia menjadi kepada tabaqat yang kedua di mana an-anahnya masih diterima. Ya, an-anahnya diterima. Adapun tabaqat yang ketiga, apalagi yang keempat dan kelima, maka an-anahnya ini tidak diterima sama sekali. Sampai dia mengucapkan haddatsana atau akhbarona atau sami'tu, ya, telah menceritakan kepada kami atau aku mendengar. Ya. Nah ini ya akhi. Jadi ini yang pertama yaitu tadlis isnad. Apa itu tadlis isnad? Seorang perawi ya meriwayatkan dari syekh yang ia mendengar dan berguru kepadanya sesuatu yang ia tidak pernah mendengarnya, tapi ia dengar dari orang lain. Lalu ia sampaikan kepada orang lain dengan tanpa menyebutkan bahwa ia mendengar darinya. Artinya dia menggunakan kata an biasanya atau qala. Ya. Akhul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, kalau ternyata yang meriwayatkan dengan lafaz an ini perawi yang bukan mudallis, dia memang tidak dikenal untuk suka melakukan tadlis. Dan ada imkaniyatul liqa. Ya, masih memungkinkan bertemu gitu ya. Misalnya sama-sama dia tinggal di Baghdad. Ya, satu masa. Ya. Maka pada waktu itu kata Imam Muslim dalam sahihnya, ya an-anahnya diterima dengan dua syarat tadi. Akal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini tadlis isnad. Ya. Dan pelaku tadlis ini disebut dengan mudallis. Pelaku tadlis ini disebut dengan mudallis. Coba mari kita sedikit memperhatikan dari definisi tadlis isnad ini. Disebutkan bahwa tadlis isnad adalah seorang perawi yang meriwayatkan dari syekh yang ia mendengar darinya. Si A meriwayatkan dari si B. Si A banyak meriwayatkan dan mendengar hadis dari si B. Ya, malam yasma' minhu, sesuatu yang tidak dia dengar langsung dari si B. Ada beberapa hadis ya yang dia tidak mendengar langsung dari si B. Min ghairi an yadhkura annahu sami'ahu minhu. Di mana ya ia kemudian dia gugurkan tuh perantara antara A dengan B itu yang ternyata perantaranya itu dhaif. Kemudian dia tidak menyebutkan bahwa ia mendengar dari si A si B, tapi dengan dirubah dengan lafaz an dari. Nah ini disebut dengan tadlis isnad. Ada ya. Coba kita perhatikan lagi. Jadi tadlis isnad disebut dengan tadlis isnad. Syaratnya apa? Syaratnya si A sebagai perawi ya mendengar bertemu dengan si B. Di mana si A bertemu dengan si B sebagai syekh dan guru, sebagai syekh atau gurunya, dan mendengar hadis-hadis dari si B. Itu syarat daripada disebut dengan tadlis isnad. Ya, kalau ternyata si A sama sekali tidak bertemu dengan si B, walaupun dia satu masa, tapi si A tidak bertemu dengan si B, ya, maka kata para ulama itu tidak disebut dengan tadlis isnad, tapi disebut dengan mursal khafi. Nah ini perhatikan ya, para pendengar sekalian ya, perbedaannya sangat tipis sekali antara ya, tadlis isnad dengan mursal khafi. Kalau tadlis isnad apa? Itu perawi yang perawinya bertemu dengan gurunya dan mengambil hadis dari gurunya. Tapi kemudian ada beberapa hadis dia tidak mendengar langsung dari gurunya, tapi dia mendengar dari orang lain, baru dari gurunya. Ya. Sedangkan mursal khafi memang si perawi itu sama sekali tidak bertemu dengan gurunya. Walaupun satu masa misalnya, tapi dia tidak pernah bertemu dengan gurunya. Maka ini disebut dengan mursal khafi. Perhatikan itu
dan bedakan antara tadlis isnad dengan tadlis mursal atau dengan mursal khafi. Ikhwatul Islam, ma'azzani Allah wa iyyakum. Sebuah contoh tadlis isnad yang dikeluarkan Imam Hakim dengan sanadnya kepada Ali bin Khashram. Ia berkata, qala lana Ibnu Uyainah 'an az-Zuhri. Faqila lahu sami'tahu min az-Zuhri? Faqala la. Wala mimman sami'ahu min az-Zuhri. Haddathani Abdul Razzaq an Ma'mar an az-Zuhri. ففي هذا المثال أسقط ابن عيينة اثنين بينه وبين الزهري. Ini contoh. Imam Hakim meriwayatkan dengan sanadnya kepada Ali bin Khashram. Ia berkata, Ibnu Uyainah pernah berkata kepada kami dari Zuhri. Ya, artinya Ibnu Uyainah langsung berkata dari Zuhri. Lalu ditanya Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah ini, apakah engkau mendengar langsung dari Zuhri? Ya, Ibnu Uyainah berkata tidak. Tidak juga dari orang yang mendengar dari Zuhri. Tapi aku mendengar dari Abdul Razzaq, dari Ma'mar, dari Zuhri. Lihat, digugurkan oleh Ibnu Uyainah dua perawi. Di mana memang Sufyan bin Uyainah ini memang termasuk mudallis, tapi satu-satunya perawi yang tadlisnya diterima secara mutlak adalah Sufyan bin Uyainah. Kenapa? Karena Sufyan bin Uyainah tidak pernah mentadlis kecuali dari perawi yang thiqah. Ya, tidak pernah. Maka dari itu, ya, anahnya atau tadlisnya Sufyan bin Uyainah itu dikatakan oleh para ulama, ya, sebaik-baiknya tadlis atau tadlis yang paling mending lah. Ya, karena tadlisnya itu diterima oleh para ulama. Nah, ini disebut dengan tadlis isnad. Yang kedua, disebut dengan tadlis taswiyah. Yang pertama apa? Tadlis isnad. Yang kedua, tadlis taswiyah. Apa itu bedanya? Ya. Definisinya begini, nanti kita akan jelaskan ya, apa itu definisi tadlis taswiyah. Huwa riwayatur rawi an syaikhihi thumma isqatu rawin dha'ifin baina thiqataini laqiya ahaduhuma al-akhar. Seorang perawi meriwayatkan dari gurunya. Dari gurunya lagi, dari gurunya lagi. Lalu digugurkan di antara dua perawi yang thiqat itu, perawi yang dhaif. Tapi dua guru itu bertemu salah satunya dengan yang lain. Gimana nih? Aduh, kalau nggak dijelaskan puyeng. Contoh begini. Si A meriwayatkan dari si B. Si B meriwayatkan dari si C. Si C meriwayatkan dari si D. Ya. Nah, B dan D sebetulnya ketemu. Dia ketemu dan berguru. Ya, B itu murid dari si D juga. A, ya, meriwayatkan dari B. B meriwayatkan dari C. C meriwayatkan dari D. Kalau tadlis isnad, yang dia gugurkan adalah perantara antara dia dengan gurunya. Kalau tadlis taswiyah, yang digugurkan adalah antara dua perawi thiqat yang saling bertemu. Contoh, A tadi bertemu dengan si B. Si B thiqah. B meriwayatkan dari si C. Si C dhaif, lemah. C meriwayatkan dari si D. Si D thiqah. B dan D sebetulnya bertemu dan berguru kepada si D. Ya. Nah, si A melakukan tadlis taswiyah dengan mengatakan haddatsana B. Lihat, ketika ia meriwayatkan dari si B, dia mengucapkan haddatsana, yang merupakan lafaz yang menunjukkan bahwa dia mendengar langsung. Tapi apa yang terjadi? Dia pintar. Ya. Dia gugurkan di antara dua perawi thiqah tadi, yaitu C yang dhaif. Ya, yang melakukan si A. Si A berkata haddatsana B an D, dari si D.
Karena ya si B ini memang muridnya si D. Kebetulan si B meriwayatkan dari si C dari si D, yang ternyata si C ini dhaif. Maka oleh si A, si C ini digugurkan. Akhirnya lihat ya, tadlis taswiyah. Apa bedanya dengan tadlis isnad? Kalau tadlis isnad, si A meriwayatkan dari si C dari si B. Ternyata si C dhaif. Akhirnya si A langsung menggugurkan langsung A dari B. Dan memang si B gurunya si A sebetulnya. Tapi ada beberapa hadis yang dia tidak mendengar. Kalau tadlis taswiyah, ya, si A meriwayatkan dari si B, dari si C, dari si D. Si C ini dhaif. Dan B dan D itu ketemu dan berguru. Maka sama si A langsung digugurkan si C. Dia mengatakan haddatsana. Dia tidak mengatakan an B, tapi haddatsana B. Dari D. Tuh lihat. Ya. Dan ini ya akhi tadlis yang paling buruk kata para ulama. Kenapa? Karena pertama, ya, orang yang melakukan tadlis seperti ini berakibat yang dituduh melakukan tadlis bukan dia, tapi gurunya. Bayangkan, ketika si A mengatakan haddatsana B, berarti dia mendengar langsung dari si B. Lalu si B haddatsana dari B, si B yang harusnya dari C langsung digugurkan oleh si A. Si C hilang, langsung haddatsana B dari D. Sehingga apa yang terjadi? Yang tertuduh seakan-akan yang berbuat tadlis itu si B, padahal si A. Ini namanya akhi lempar batu sembunyi tangan gitu. Ya. Dia pengen supaya kelihatan bagus nih sanad. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Antara dua perawi thiqah yang bertemu itu digugurkan. Tapi dia ketika meriwayatkan dari gurunya dengan mengatakan haddatsana, akhirnya dia seakan-akan ingin berlepas diri, bukan saya, padahal dia. Ya, makanya kata para ulama, seburuk-buruknya tadlis adalah tadlis taswiyah ini. Ya. Siapa yang suka meriwayatkan tadlis taswiyah ini? Ada dua orang terkenal. Yang pertama Al-Walid bin Muslim. Seorang perawi yang thiqah, namun sayang dia suka tadlis taswiyah. Makanya kalau Al-Walid bin Muslim mengatakan kepada gurunya haddatsana, ya dari gurunya, tetap jangan dipercaya dulu sampai kita lihat guru-gurunya bagaimana. Ya. Kalau Al-Walid bin Muslim mengatakan haddatsana fulan, an fulan, hati-hati. Itu tadlisnya dia. Baqiyah Ibnul Walid yang kedua. Namun para ulama berbeda pendapat. Apakah Baqiyah bin Ibnul Walid ini perawi yang suka melakukan tadlis taswiyah atau tidak? Banyak ulama menuduh Baqiyah ini mudallis tadlis taswiyah. Sampai-sampai Abu Musir berkata ahaditsul Baqiyah laisat naqiyah fakun minha ala taqiyah. Hadis-hadis Baqiyah bin Walid ini ya tidak bersih, maka hati-hatilah darinya. Sementara Ibnu Hibban memandang bahwa Baqiyah ibn Walid ini tidak melakukan tadlis. Ya. Sebetulnya Baqiyah ibn Walid ini tertuduh gara-gara muridnya, di mana muridnya itu menguji Baqiyah, di mana dia mentaswiyahkan sanad-sanadnya. Akibatnya apa? Menempelah tuduhan itu kepada Baqiyah ibn Walid. Maka dari itu Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah membela di dalam silsilah hadis dhaifah. Beliau mengatakan Baqiyah ibn Walid tidak benar tuduhan beliau terhadap beliau bahwa beliau itu tadlis atau mudallis taswiyah. Makanya Syekh Albani rahimahullah mensahihkan ya hadis yang menyebutkan ya al-ainu wika'us sah. Mata itu adalah merupakan pengikat pantat ya, lubur. Karena di situ ada perawi yang bernama Baqiyah ibn Walid. Ya, beliau seorang perawi yang thiqah. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, ini yang disebut dengan tadlis taswiyah. Sudah kita sebutkan tadi tadlis isnad. Ya, sekarang tadlis taswiyah. Sudah kita jelaskan juga tentang apa makna tadlis taswiyah. Ya.
Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebuah contoh daripada tadlis taswiyah ini, Marwah Ibnu Abi Hatim fil Ilal, yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Ilalnya, qala, sami'tu abi, aku mendengar dari ayahku yaitu Abu Hatim menyebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai dari Baqiyah, haddatsani Abu Wahab al-Asadi dari Nafi' an Ibni Umar, hadis la tahmadu islam al-mar'i hatta ta'rifu 'uqdata ra'yihi, janganlah kalian memuji keislaman seseorang sampai kamu mengetahui akidah pemikirannya itu. Qala abi, berkata ayahku, hadzal hadis lahu amrun qalla man yafhamuhu. Hadis ini banyak orang yang hadis ini sedikit sekali orang yang memahaminya. Rawah hadzal hadis Ubaidullah bin Amr. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Amr, dan dia seorang perawi yang thiqah, dari Ishaq bin Abi Farwah, dan dia perawi yang dhaif, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan Nafi' adalah thiqah. Ya. Nah, Ubaidullah bin Amr ini kunyahnya Abu Wahab. Perhatikan tadi sanadnya, saya ulang ya. Sanad yang pertama tadi, Ishaq bin Rahuyah dari Baqiyah, haddatsani Abu Wahab al-Asadi dari Nafi'. Abu Wahab al-Asadi itu namanya Ubaidullah bin Amr. Dia dalam sanad itu dikatakan dari Nafi'. Sebetulnya Abu Wahab al-Asadi ini meriwayatkan dari Ishaq bin Farwah, bin Abi Farwah. Tapi kemudian oleh Baqiyah, Ishaq bin Abi Farwah ini digugurkan. Akhirnya apa? Kelihatannya bersih sanadnya. Haddatsani Abu Wahab al-Asadi dari Nafi'. Abu Wahab al-Asadi thiqah. Nafi' juga thiqah. Abu Wahab bertemu dengan Nafi'. Tapi ternyata ya ada rupanya setelah dilihat, dicari jalan lain, ternyata Abu Wahab al-Asadi meriwayatkan dari Nagurkan. Ya. Supaya apa? Supaya sanadnya kelihatannya bersih, ya, bagus. Nah, ini akhi disebut dengan tadlis taswiyah. Yang ketiga disebut dengan tadlis syuyukh. Tadlis syuyukh. Apa itu tadlis syuyukh? Wa an yarwi ar-rawi an syaikhin haditsan sami'ahu minhu fayusammiyahu aw yakniyahu aw yansibahu aw yasifahu bima la yu'rafu bihi kay la yu'raf. Seorang perawi meriwayatkan dari seorang syekh gurunya suatu hadis yang ia dengar darinya. Lalu perawi ini memberi nama atau kunyah atau nisbat atau sifat yang tidak dikenal, ya, kepada gurunya yaitu syekhnya, supaya tidak dikenal. Misalnya, ya, kalau si B meriwayatkan dari si C, dan si C itu masyhur, misalnya kunyahnya Abu Yahya, masyhur di di kalangan orang-orang, dia kunyahnya Abu Yahya, ya, dan namanya juga sudah masyhur, misalnya Ahmad bin Ali misalnya. Tapi si B ini menamai Abu Yahya atau memberikan kunyah kepada Ahmad bin Ali ini misalnya dengan kunyah yang tidak dikenal oleh para ulama. Kebetulan memang ya Ahmad bin Ali ini punya anak misalnya namanya Khalid. Akhirnya si B berkata, haddatsana Abu Khalid. Siapa Abu Khalid? Ya orang-orang enggak pada kenal siapa Abu Khalid. Padahal sebetulnya Ahmad bin Ali seorang perawi yang masyhur misalnya. Nah, itu sering juga terjadi, akhi. Ya, seorang perawi meriwayatkan dari seorang syekh yang masyhur, terkenal, tapi memberikan nama atau kunyah atau nisbat atau sifat yang tidak dikenal. Ya. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Ini tadlis syuyukh ini dilakukan oleh di antara orang yang pernah melakukannya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Ketika beliau meriwayatkan dari seorang yang bernama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli.
yang kebetulan antara Imam Bukhari dan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ini terjadi kayak gap-gapan lah. Sebab Imam Bukhari dituduh oleh Yahya Az-Zuhli itu sebagai Jahmi, bayangkan. Tapi Imam Bukhari tetap meriwayatkan dari dia. Tapi sayang, Imam Bukhari menyebut dengan sebutan yang tidak dikenal oleh para ulama. Terkadang Imam Bukhari berkata, Haddatsana Ibnu Faris. Siapa Ibnu Faris? Para ulama pusing. Siapa Ibnu Faris? Cari-cari nggak ketemu. Ternyata Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Ya subhanallah. Nah, ini disebut dengan tadlis syuyukh. Ya. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Hukum tadlis akhi sangat dibenci oleh para ulama. Sampai-sampai Imam Syu'bah berkata, at-tadlis akhul kadhib. Tadlis itu saudaranya berdusta. Memang tadlis itu memang saudaranya berdusta, memang hampir sama dia. Ikhwatul Islam, kenapa sih seorang perawi melakukan tadlis? Apa tujuan betulnya itu? Tujuan yang pertama, supaya dikira bahwa sanadnya ini bersih, ya kelihatan thiqah, masya Allah. Semuanya perawinya thiqah, lihat tuh. Padahal enggak, ada yang digugurkan sama dia. Atau yang kedua, bisa jadi, ya tujuannya apa? Supaya kelihatan sanadnya itu ali, pendek. Karena dahulu ya akhi, para ulama terdahulu, para perawi terdahulu itu ya sangat berbangga sekali ya dengan sanad-sanad yang ali itu. Yang ali itu artinya yang pendek, ya. Dan yang lainnya. Bisa jadi misalnya gurunya tersebut ternyata lebih jauh, lebih muda dari dia, akhirnya malu. Akhirnya dijatuhkan si gurunya itu. Padahal tidak. Padahal dia meriwayatkan dari gurunya tersebut tapi dijatuhkan, ya, padahal seharusnya tidak boleh jatuhkan. Nah, ini ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Yang disebut dengan hadis mudallas. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa dia itu mudallis atau tidak? Pertama, untuk mengetahui seorang perawi mudallis atau tidak, harus kita melihat pernyataan-pernyataan para ulama bahwa si fulan ini mudallis. Iya. Untuk mengetahui si fulan itu mentadlis atau tidak, butuh sekali siapa yang dijatuhkan oleh si mudallis itu, harus dikumpulkan sanadnya. Makanya ini bukan pekerjaan mudah, ya. Pekerjaan yang cukup berat, ya. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau kita ingin mengetahui siapa saja perawi-perawi mudallisin, silahkan dirujuk kitab-kitab para ulama yang menyebutkan tentang nama-nama perawi mudallis. Di antaranya ya buku yang ditulis oleh Imam Khatib Al-Baghdadi yang berjudul At-Tabyin li Asma'il Mudallisin. Demikian pula ditulis oleh Burhanuddin Ibn Al-Halabi dengan judul yang sama. Demikian pula Al-Hafidh Ibnu Hajar menulis kitab Ta'rifu Ahli Taqdis Bimaratibil Mausufina Bitadlis. Dan di kalangan ulama zaman sekarang juga ada sebuah buku yang bagus, Al-Mudallisin, ya, yang ditulis oleh Dr. Ad-Dumaini, di mana beliau mentahrir yang mengenai tabaqat perawi mudallis itu masuknya pada tabaqat pertama atau kedua atau ketiga atau keempat atau kelima. Dan ini ya akhi, ilmu seperti ini sangat bermanfaat sekali. Ya, sehingga pada waktu itu kita mengetahui apakah sanadnya bersambung atau tidak. Sebab hadis mudallas itu termasuk hadis yang dhaif. Allahu a'lam, saya kira cukup pembahasan kita tentang mudallas, dan insyaallah kita akan membahas pertemuan akan datang tentang hadis mursal. Nah. Baik, alhamdulillah, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik kepada Ustaz yang telah memberikan penjelasan yang sangat menarik sekali dari pembahasan hadis mudallas yang diambil dari kitab Qawaidut Tasdits min Fununi Al-Lahul Hadits. Dan banyak faedah insyaallah yang telah kita dapatkan, dan mungkin harus sedikit atau mungkin harus konsentrasi penuh agar kita dapat memahami dari pembahasan yang tadi dijelaskan mengenai
pembahasan hadis mudallas. Dan selanjutnya kami beri kesempatan bagi Anda para pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung di 0218836543 atau di 0819896543 di pesan singkat. Dan kami mohon untuk pertanyaan yang akan disesuaikan dengan pembahasan kita di siang hari ini agar pembahasan kita lebih dalam dan lebih bermanfaat. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan hamba Allah. Di mana? Iya. Ya, ini bagaimana ya Ustadz? Kami memang tahap belajar. Tapi dalam belajaran itu saya pernah mendengar dari seorang Ustadz gimana hadis itu kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran kita jalan aja. Tapi tanpa harus memperhatikan itu sanad atau perawinya. Itu tanpa harus diperhatikan begitu. Adapun beliau juga mengatakan bahwa kalaupun hadis itu sesuatu yang bagus, kita amalkan. Jadi nggak tahu maksudnya apa gitu. Jadi nggak usah diperhatikan mana sanadnya, itu nggak perlu. Yang penting tidak bertentangan dan Al-Quran begitu saja, meskipun itu doif, diamalkan. Itu bagaimana? Assalamualaikum, Sukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Suatu hadis yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, ya, ini hadisnya sahih atau doif atau tidak, agar ya kita tidak menisbatkan kepada Rasulullah sesuatu yang tidak diucapkan oleh Rasulullah SAW. Adapun masalah mengamalkan itu bisa saja boleh kita amalkan kalau memang ternyata betul, dalam artian tidak bertabrakan dengan Al-Quran. Ya. Cuma kata-kata tidak bertabrakan dengan Al-Quran ini menjadi pertanyaan besar. Apa batasan-batasannya? Dikatakan sesuatu itu tidak bertabrakan dengan Al-Quran. Ya. Karena hadis-hadis dhaif yang tersebar di masyarakat kita bisa dikatakan hanya secara seakan-akan bertabrakan dengan Al-Quran. Contoh misalnya, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, barangkali orang akan berkata, loh, kan yang namanya kebersihan itu kan bagus, baik, dianjurkan oleh Islam dan tidak bertabrakan dengan Al-Quran. Ya. Jadi nggak perlulah kita masalahkanlah sanadnya. Kita katakan bukan permasalahan itu. Masalahnya kita ini sedang menisbatkan kepada Rasulullah bahwa itu adalah sabda Rasulullah. Masalah kebersihan dianjurkan oleh Islam, betul, sahih. Tapi masalahnya ketika kita berkata ini sabda Rasulullah dan ternyata itu bukan sabda Rasulullah, berarti kita termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, kata Rasulullah apa? Hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Contoh lain misalnya hadis yang dhaif, dinyatakan oleh para ulama akan kedhaifannya tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yaitu hadis, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih." Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku ajarkan. Dari sisi makna betul, bagus. Tapi sanadnya hadis ini dhaif. Ya. Kalau kita katakan, tapi kan maknanya betul, maknanya betul. Dan tidak bertabrakan dengan Al-Quran. Tapi karena sanadnya dhaif, kita tidak boleh pastikan bahwa ini sabda Rasulullah. Masalah kita mengamalkan karena itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan kaidah-kaidah Islam, yaitu beda-beda lagi. Ya tentunya yang kita amalkan adalah yang sahihnya, yaitu yang Al-Qurannya dan hadisnya yang sahih. Iya. Nah sehingga di sini juga harus kita pahami. Terkadang ada orang memahami segala sesuatu itu tidak bertabrakan Al-Quran dengan Al-Quran dengan pemahamannya yang sempit. Iya. Contoh, misalnya hadis-hadis tentang yang mengkhususkan baca Yasin di malam Jumat, yang dinyatakan oleh para ulama akan kepalsuannya.
Ada seorang kiai berkata begini, ya, mana ada dalil dalam Al-Quran yang melarang kita baca surat Yasin di malam Jumat? Allah yang menyuruh kita untuk banyak berzikir. Tidak bertabrakan itu dengan Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Baca Quran termasuk zikir. Ini kan tidak bertabrakan dengan Al-Quran. Kita katakan, masalah ibadah harus sesuai dengan dalil yang sahih. Karena permasalahannya, membaca Yasin itu boleh. Di malam apa saja termasuk malam Jumat boleh. Yang kita permasalahkan adalah mengkhususkan malam Jumat dengan baca Yasin misalnya. Karena ini butuh dalil yang sahih. Dan ayat tadi kita disuruh berzikir juga mutlak. Masuk padanya berzikir di setiap saat. Berzikir pada setiap malam. Tapi ketika kita khususkan dan punya keyakinan bahwa malam Jumat itu paling bagus baca Yasin, ini butuh pada dalil. Nah, seperti ini, ibu ataupun para pendengar ya Radio Roja yang berbahagia, harus waspada. Makanya segala sesuatu harus kita kembalikan kepada para ulama hadis yang betul-betul faham, baik secara dirayah maupun secara riwayah. Ya, karena para ulama hadis bukan hanya menjaga hadis itu dari sisi sanadnya saja. Ya, bahkan dari sisi pemahaman matan pun dijaga oleh para ulama. Alhamdulillah. Nah. Ya, jazakallahu khair. Dan mungkin tadi disinggung Ustaz mengenai an-nazafatu minal iman, itu dikatakan hadis dhaif ya. Hadis yang tidak ada asalnya. Yang tidak ada asalnya, dan mungkin itu yang populer dan sebenarnya ada hadis yang sahih Ustaz. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyuruh untuk membersihkan pekarangan rumah. Hadis itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula Rasulullah bersabda, at-tuhur syatrul iman, kesucian itu bagian dari iman. Ya. Demikian pula hadis-hadis yang menyebutkan bahwa iman terbagi iman itu ada 70 atau 60 lebih cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka menyingkirkan gangguan dari jalan, konsekuensinya dibersihkan jalan itu sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang-orang. Ya, Allahu a'lam. Ya, sekarang jazakallahu khair, dan demikian untuk hamba Allah dan pendengar yang lainnya. Dan selanjutnya masih di line telepon di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Ibu Sri di Condet. Silakan Ibu Sri. Ini Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya kebetulan mengajar hadis tentang buku Al-Wafi Ustaz, hadis Arba'in. Yang ingin saya tanyakan, saya juga nggak banyak mengenal periwayatnya. Artinya hadis yang ada di buku Al-Wafi ini apakah semuanya sahih atau enggak Ustaz? Itu aja Ibu? Ya, itu aja. Ya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah berisi 42 hadis. Dan dari 42 hadis ini, yang dhaif ada 2 hadis. Ya. Hadis yang pertama yang saya sebutkan tadi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu yataba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kamu sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku ajarkan. Hadis yang kedua yang dinyatakan kedhaifannya oleh para ulama, yaitu innallaha farada fara'id fala tudayyi'uha wa hadda huduhan fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghairu nisyan. Ya, fala tabhathu anha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan beberapa kewajiban, jangan kamu sia-siakan. Yaitu juga dinyatakan kedhaifannya oleh para ulama. 2 hadis itu saja. Selain itu, hadis-hadis yang sahih, alhamdulillah. Dan mungkin pertanyaan tambahan, syarah yang cukup bagus mengenai syarah dari Arba'in An-Nawawiyah ini, Ustaz? Di antaranya yang disebutkan oleh Ibu tadi, Al-Wafi. Di antaranya yang paling bagus lagi itu Jami' Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibn Rajab. Ya, dan beberapa syarah yang lainnya. Nah. Ya, sekarang jazakallahu khair, dan selanjutnya kita beralih di pesan singkat. Yang pertama,
Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Ustaz, dalam ilmu hadis ada istilah matan. Yang ditanyakan apa yang dimaksud dengan matan, dan lebih penting mana dalam sebuah hadis antara matan dan sanad dari Maulana di Bekasi? Matan itu adalah perkataan yang sampai kepadanya sanad. Entah itu perkataan Rasulullah, ataupun perkataan sahabat, ataupun perkataan tabi'in. Ya, ketika seorang muhaddis misalnya membawakan sanad, haddatsana fulan wa fulan an, sampai perkataan, sampai misalnya Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab mengucapkan kata-kata yang bagus misalnya. Nah, kata-kata Umar bin Khattab itu disebut dengan matan. Ya, kalau misalnya Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat. Nah, kata-kata innamal a'malu binniyat itu disebut dengan matan hadis. Artinya kandungan atau isi daripada hadis itu sendiri. Ya, mana yang lebih pentingnya? Dua-duanya sangat penting. Ya, memeriksa sanad penting karena kita bisa mengetahui sahih atau tidaknya. Dan matan itu juga sangat penting juga, bahkan lebih penting lagi karena dari situ kita mengetahui hukum halal dan haram. Iya. Dan banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dari matan-matan hadis. Walaupun demikian tentunya orang yang ingin mempelajari matan hadis wajib dia menguasai usul fikih dan bahasa Arab. Ya, wajib. Sebab ya, Rasulullah berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Dan dengan usul fikih kita bisa mengetahui apakah ini perintah menunjukkan hukumnya wajib atau tidak. Ya, apakah ini bersifat mutlak atau muqayyad? Apakah ini bersifat umum atau khusus? Ya, ataukah mujmal atau mufassal? Ataukah mansukh atau tidak? Sehingga dengan ketika kita mempelajari usul fikih dan kaidah-kaidah fikih, kita bisa menempatkan hadis tersebut. Ya, setelah kita mengetahui misalnya hadis ini sahih, alhamdulillah, masya Allah hadis ini sahih. Nah, kita lihat lagi secara matanya, apakah mansukh atau tidak, ataukah ada hadis lain yang bertentangan dengan hadis ini atau tidak. Kemudian makna hadis ini apa? Ya, hukum apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Ini butuh kepada pemahaman yang dalam. Tentunya, ya, cara yang paling bagus adalah dengan merujuk kitab-kitab para ulama yang betul-betul kuat keilmuan mereka. Nah, ya, sekarang dan selanjutnya masih di pesan singkat ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Cikarang. Ustaz, saya pernah membaca di dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan dari hadis Ma'qil bin Yasar Al-Mazni dari Nabi SAW, beliau bersabda, bacalah surat Yasin di dekat orang yang meninggal di antara kalian. Apakah hadis tersebut sahih? Hadis itu terdapat di dalam sanadnya, ya, seorang perawi yang bernama Laits bin Abi Sulaim atau Ali bin Zaid bin Jud'an. Antara dua orang itu saya lupa, ya. Dan dua-duanya perawi yang dhaif. Ya, dia perawi yang dhaif. Namun memang ya sanad kedhaifannya tidak berat. Dhaifnya ringan. Sehingga memenuhi syarat orang yang mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal. Iya, ini pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal, syaratnya adalah yang pertama dhaifnya ringan, tidak boleh berat. Yang kedua, harus diyakini akan kedhaifannya, artinya tidak boleh diyakini sebagai sunnah Rasul, sebatas kehati-hatian. Nah, ini syarat yang kedua ini yang tidak terpenuhi. Syarat yang ketiga, tidak boleh dimasyhurkan, cukup buat dirinya sendiri. Ini atas pendapat yang mengatakan boleh mengamalkan hadis fadilah amal, hadis dhaif, ya. Namun sudah kita jelaskan bahwa hadis dhaif itu yang sahih tidak boleh diamalkan sama sekali. Baik masalah hukum, akidah, demikian pula dalam masalah fadilah amal. Kenapa? Ya karena sudah kita jelaskan dulu, ya, bahwa hadis dhaif itu hanya menghasilkan dhon yang marjuh, dugaan yang lemah. Sedangkan dugaan yang lemah itu dengan kesepakatan para ahli uqala, ya, bahwa tidak boleh kita menetapkan sesuatu dengan dugaan yang lemah. Ya, dan Rasulullah SAW sabda, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian dhann, apa itu dugaan? Ya, dugaan-dugaan yang lemah itu. Karena sesungguhnya dhann itu, kata Rasulullah, sedusta-dusta perkataan. Ya. Maka hadis ini karena dhaif, maka tidak boleh kita pakai dan tidak boleh kita amalkan. Karena permasalahannya, akhi, jadi masyarakat kita
ketika mereka mengatakan ini kan hadisnya dhaif, ya, dan boleh kita amalkan dalam fadilah amal. Menjadi permasalahan adalah ketika masyarakat kita ini kita tanya, hukumnya apa? Ya, padahal para ulama yang mensyaratkan hadis dhaif boleh diamalkan dalam fadilah amal selain hadis yang ringan kedhaifannya, tidak boleh diyakini itu sebagai sunnah Rasul, tapi sebatas keyakinan saja. Sehingga apa yang terjadi, ya, sayang sekali syarat ini tidak terpenuhi. Masyarakat kita ini menganggap sebagai sebuah keyakinan yang harus, bahkan bukan cuma sunnah, ya, bahkan bagi mereka ini wajib. Bahkan orang yang menganggap bahwa orang yang nggak baca yasinan di sisi mayat itu, ya, dianggap sebagai sesuatu yang tabu di masyarakat kita ini. Sampai mereka mengatakan, wah, emangnya anjing apa? Bangkai anjing nggak boleh dibacain Quran. Ya, bangkai kucing atau yang lainnya. Padahal, subhanallah, ya, diyakini itu sebagai sunnah aja nggak boleh. Kata para ulama hanya sebatas kehati-hatian. Bagaimana kalau ternyata diyakini itu sebagai sebuah perkataan yang sebagai sebuah amalan yang harus gitu. Bahkan simbol ahlu sunnah wal jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Itu, ya, menunjukkan betapa jauhnya masyarakat kita ini dari syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Nah. Ya, sekarang dan selanjutnya masih di pesan singkat ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana tentang hadis ketika kita bahwa kita itu baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar, dan saat khutbah Jumat seorang ustadz mengatakan bahwa hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Apakah benar? Tidak benar. Ya, orang ini berdusta. Hadis ini, ya, kalau dikatakan Bukhari secara mutlak berarti artinya dalam sahihnya. Hadis ini dinyatakan oleh para ulama akan kedhaifannya. Ya, saya lupa adanya perawi siapa yang di dalam sanadnya, tapi disebutkan ada Dhahabi wahin. Ya, di sini wahin. Wahin itu, ya, bukan cuma dhaif yang ringan. Dhaif biasanya dhaifnya berat. Ya. Di mana disebutkan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ya, kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Ini yang saya ingat dan saya ketahui bahwa di sini tidak sahih. Nah. Sekarang saya Fakir, dan selanjutnya kita beralih kembali di line telepon di 0218236543, dan sudah ada Ibu Susi yang berada di Cijantung. Silakan Ibu Susi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini saya menanyakan sebuah hadis tentang doa salat duha dengan doa salat tahajud. Sampingnya Allahumma jiwa duha, kemudian salat tahajud Allahumma laka hamdu apa qayyim dan seterusnya. Itu doa itu hadisnya sahih atau tidak Pak Ustaz? Adapun doa salat duha yang Ibu sebutkan tadi, ya, itu tidak ada, saya tidak pernah menemukan hadis yang sahih tentang masalah itu. Iya. Dugaan saya itu adalah doa-doa yang dibuat-buat oleh orang-orang belakangan. Ya, doa-doa yang dibuat-buat oleh orang-orang belakangan. Ya, karena saya sudah berusaha untuk mencari doa itu dalam Dawawinus Sunnah, kitab-kitab sunnah, saya tidak temukan. Ya, saya menduga bahwa itu adalah doa-doa yang dibuat oleh orang-orang belakangan ini. Adapun hadis yang tentang salat tahajud, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh, adalah sebetulnya itu doa untuk doa istiftah. Dibaca oleh Rasulullah SAW itu ketika membuka sholat, disebut dengan doa istiftah. Ya, bukan doa setelah sholat tahajud. Allahu a'lam. Ya, demikian untuk Ibu Susi yang berada di Cijantung, dan selanjutnya di 0218236543. Silakan bagi Anda. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak? Pak, cabainya di Depok. Ya, silakan Pak. Ya Ustaz, ada yang mengatakan bahwasanya Abu Thalib itu mati dalam keadaan mukmin. Beliau mengatakan hadis yang mengatakan dalam keadaan kafir itu tabir, tidak pernah ketemu dengan dengan Abu Thalib. Yang kedua, beliau berdalil dengan itu digontorkan oleh
kerajaan Bani Umayyah yang tidak suka kepada kerajaan Ali. Terus yang kedua, surat Al-Qasas itu tidak menerangkan ke situ, Ustaz. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini biasanya perkataan dari orang-orang Syiah yang membela-bela ya dan memaksa-maksakan pendapat mereka untuk mengatakan bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan mukmin. Wailah hadis yang mengatakan bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, hadisnya sahih di riwayat Bukhari dan Muslim. Di mana ya ketika Rasulullah SAW dikabarkan tentang sakaratul mautnya Abu Thalib, maka Rasulullah SAW mendatanginya. Sementara di samping Abu Thalib ada dua tokoh Quraisy yang sangat benci kepada Islam. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, ya am qul la ilaha illallah. Wahai am, ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Kalimat itu aku akan bela engkau dengannya pada hari kiamat. Tapi ya Abu Jahal berkata, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hai Abu Thalib, apakah kamu tidak suka kepada milahnya Abdul Muttalib? Ya Rasulullah mengulangi lagi, mereka mengulangi lagi, sampai akhirnya Abu Thalib mati di atas kekafiran. Demikian Rasulullah menceritakan dan didengar oleh seorang sahabat, diriwayatkan oleh sahabat menyamparkan kepada tabi'in. Iya. Maka ini sanad yang sahih. La syak, tidak ragu lagi akan kesahihannya. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan tidak ada satupun ulama yang meragukan kesahihannya kecuali orang-orang yang bodoh. Ya, di zaman sekarang ini. Yang kedua, bahwa yang meriwayatkan akan kematian Abu Thalib di atas kekafiran adalah diantaranya Ali bin Abi Thalib sendiri. Di hadis itu sahih, di mana ketika Abu Thalib mati meninggal dunia, Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Iwari abak." Ya, wahai Ali, kuburkan ayahmu itu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Innahu mata musyrikan. Tapi dia mati dalam keadaan syirik ya Rasulullah. Aku tidak mau. Iya, padahal Ali bin Abi Thalib termasuk salah satu imam yang diagungkan oleh orang-orang Syiah. Kata Rasulullah, wari abak. Iya, kuburkan saja kuburkan mayat daripada jenazah bapamu itu. Ya, kalau nanti kamu sudah menguburkan, tolong kabarkan aku. Maka Ali bin Abi Thalib pun menguburkannya. Nah ini riwayat-riwayat ini ditolak semua oleh orang-orang Syiah. Kenapa? Menurut mereka ini menghina katanya. Ya, bagaimana? Karena mereka sangat mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Mereka menganggap bahwa sebagian orang-orang Syiah menganggap bahwa Ali itu Tuhan. Ya, setidaknya Ali itu selevel dengan Nabi. Atau setidaknya Ali itu sahabat yang paling mulia menurut mereka. Sehingga konsekuensinya menurut mereka bahwa Abu Thalib itu harus mati di atas mukmin. Ya subhanallah. Maka ya akhal Islam azanillah. Jadi hadis tentang kematian Abu Thalib di atas kekafiran itu adalah hadis yang sahih dan telah disepakati oleh para ulama dari zaman ke zaman akan kesahihannya. Dan para ulama juga bersepakat semuanya ahli sejarah semua mengatakan bahwa Abu Thalib mati di atas kekafiran. Nah. Ya, habiskan jazakallahu khair. Dan selanjutnya masih di line telepon di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Ini Ustaz ada doa Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sahih atau enggak, Ustaz? Iya. Itu kayak doa itu Pak, sebetulnya gabungan dua ayat. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa li walidayya diambil dari surat Nuh, di mana di akhir itu dikatakan Rabbighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya, adapun irhamhumanya diambil dari surat, kalau nggak salah surat Luqman. Iya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Surah Luqman atau yang lainnya, saya lupa ya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian digabung jadi satu. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa illa tidak ada hadis yang, atau ini bukan sabda Rasulullah dan juga bukan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, tapi bolehkah kita berdoa dengan seperti itu? Tidak apa-apa. Tapi jangan diyakini ini adalah merupakan sabda Rasulullah, karena untuk mengatakan bahwa itu sabda Rasulullah butuh kepada dalil yang sahih. Iya, Allahu a'lam. Nah. Ya, syukran jazakallahu khair. Dan selanjutnya kita beralih kembali di pesan singkat. Ada pertanyaan dari Joko di Bekasi. Ustadz, bagaimana hadis mudallas kalau ada yang menguatkan pada matan yang ada pada hadis lainnya? Boleh tidak kita mengamalkannya? Tentu, akhi. Hadis mudallas itu termasuk kedhaifan yang ringan. Tatkala ada jalan lain yang menguatkan, ya, maka di mana jalan lain itu setidaknya selevel dengan dia, dalam artian sama-sama dhaifnya ringan, maka bisa naik kepada hasan li ghairihi. Ya, terlebih kalau ternyata yang menguatkannya itu adalah perawi atau jalan lain yang sahih, maka pada waktu itu hadis mudallas bisa terangkat menjadi hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Demikian. Dan selanjutnya masih di pesan singkat, Ustaz, ada pertanyaan dari Endang di Karawang. Ustaz, apabila seseorang mengamalkan hadis dhaif atau maudhu dikarenakan mereka tidak tahu, apakah mereka dapat dikatakan sebagai orang yang berdosa? Ketidaktahuan mereka. Ya, kenapa? Kalau ketidaktahuan mereka itu karena memang betul-betul tidak tahu, bukan karena tidak mau tahu, ya maka mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Tapi kalau ketidaktahuan mereka karena tidak mau tahu dan tidak mau berusaha mencari apakah atau bertanya kepada ahlinya apakah hadis itu sahih atau dhaif, ya bisa jadi mereka berdosa karena ketidakmautawan mereka itu. Maka dari itu, ya, kita berusaha untuk terus menyampaikan kepada umat Islam ini, ya, tentang apa itu hadis, apakah hadis itu sahih atau dhaif, sehingga pada waktu itu umat Islam betul-betul beramal, ya, penuh dengan keilmuan, bukan hanya sebatas taklid, ngikut-ngikut saja, ya. Adapun orang-orang awam yang sangat awam dan tidak mungkin untuk mengetahui suatu hadis itu sahih atau dhaif, sementara ia tinggal di suatu tempat yang di situ tidak ada satupun seorang kiai atau ustadz yang faham apakah hadis itu sahih atau dhaif, maka mereka barangkali masih diberikan uzur, ya akhi. Ya, karena kewajiban orang awam itu hanya sebatas mengikuti para kiai. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Nah. Ya, demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Rizal yang berada di Ciledug. Ustadz, mohon dijelaskan derajat hadis yang berbunyi, janganlah kamu memasuki kuburan orang-orang yang telah diazab Allah kecuali kamu menangis. Jika kamu menangis, niscaya kamu tidak akan ditimpa azab seperti yang telah ditimpakan Allah kepada mereka. Jika kamu tidak akan menangis, maka janganlah kamu memasuki pemakamannya. Mohon penjelasannya. Hadis itu sahih, ya, bisa dirujuk dalam kitab silsilah hadis as-sahihah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, di mana hadis itu menunjukkan tidak boleh kita masuk ke tempat orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan kita menangis, ya. Bagaimana kalau misalnya kita pergi ke tempat-tempat itu, ya, dengan tujuan untuk sebatas wisata saja? Subhanallah. Ini perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, demikian. Dan selanjutnya masih di pesan singkat, ada pertanyaan dari Fadil di Bekasi. Ustadz, hadis sabik dan lahik itu termasuk hadis yang mana? Itu tidak pengaruh, ya, tidak mempengaruhi apakah hadis itu sahih atau dhaif, tidak. Sabik lahik itu hanya sebatas berhubungan dengan umur perawi. Ya, ada seorang perawi yang umurnya panjang, ya, umurnya panjang diberikan oleh Allah sampai 100 tahun misalnya. Di mana, ya, sehingga pada waktu itu ada perawi yang meriwayatkan hadis dari dia, ya, karena panjangnya umur dia, akhirnya ada perawi-perawi muda-muda yang meriwayatkan hadis dari dia juga. Sementara perawi tua dengan perawi muda itu bisa jadi jaraknya 100 tahun. Bahkan lebih, terkadang sampai 120 tahun. Akibat daripada apa? Ya, ternyata gurunya ini diberikan oleh Allah
umur yang panjang. Allahu a'lam. Nah. Ya, sekarang khair. Dan selanjutnya kita beralih kembali di line telepon di 0218236543 ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Dengan Puji di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya lagi bingung nih. Ada doa agar terhindar dari bahaya syirik. Tapi belakangnya kalau untuk domir nahnu di majalah A, itu belakangnya 5 la na'lamu. Tapi di buku B, itu belakangnya 5 la na'lamuhu gitu Ustaz. Yang benar yang mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti coba saya periksa lagi ya. Allah. Ya, demikian untuk Ibu Puji. Mungkin nanti bersabar untuk jawabannya. Dan selanjutnya masih kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543 ya. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, ini ada sholat tolak bala ya di bulan Safar. Nah, itunya surahnya Al-Kautsar 17 kali. Kira-kira ada hadisnya nggak ya? Iya. Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salat tolak bala tidak ada hadisnya, Bu. Iya. Semua itu diada-adakan. Apalagi dengan penentuan surat Al-Kautsar 11 kali. Semua itu diada-adakan dan dibuat-buat oleh orang-orang sekarang. Iya. Maka kewajiban kita adalah bertakwa kepada Allah dan menjauhi hadis-hadis seperti itu. Dan tidak boleh kita mengamalkan suatu hadis-hadis yang ternyata ya diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Maka dari itu ya para ulama juga telah menyatakan akan bahwa yang disebut dengan rebokasan ya, yang punya keyakinan bahwa di bulan Safar itu di hari Rabu ke terakhir atau gimana, dianggap bahwa itu turun ya berbagai macam bala yang sangat banyak, sampai katanya ada 120.000 bala apa gimana, sehingga kemudian mereka melakukan sholat tolak bala itu. Semua itu diada-adakan, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah wala sahabat wala tabi'in tabi'ut tabi'in. Bahkan kalau ibu cari dalam kitab-kitab fikih madhab ya, dalam kitab fikih Imam Syafi'i misalnya, Syafi'iyah, tidak pernah kita mendengar ada hadis atau ada disunahkan sholat tolak bala. Iya. Coba ibu tanya kepada kiai, Pak Kiai, ada nggak dalam kitab fikih mazhab Syafi'i, contohnya Safinatun Najah atau ya Takrib atau Fathul Mu'in, ada nggak disebutkan di dalam kitab itu sholat tolak bala? Tidak ada. Ya, padahal itu yang menulis kitab para ulama mutaakhirin yang terakhir, yang merupakan saksi yang sangat kuat bahwasannya ada sholat-sholat tolak bala dan yang lainnya baru diada-adakan baru ya terakhir-akhir zaman aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang jazakallahu khair. Dan selanjutnya masih di line telepon di 0218236543 ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana Pak? Bapak Ahmad Bintaro. Silakan Pak Ahmad. Begini ya Ustaz, biasanya kalau di masyarakat kita kan sampai ada orang meninggal itu pada takziah sampai 7 hari dan baca surah Yasin, itu sebetulnya diperbolehkan atau tidak? Ya. Kemudian apa yang dilakukan pada zaman Rasul kalau setelah ada orang meninggal? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti perbuatan itu, takziah 7 hari, kumpul-kumpul di keluarga kematian, makan di situ, ya, membaca surat Yasin, semua itu adalah perkara-perkara yang diingkari oleh para ulama, termasuk dari kalangan mazhab Syafi'iyah sendiri. Bahkan saya membaca dalam buku yang merupakan kumpulan Muktamar Nahdlatul Ulama NU, ya, di mana di muktamar yang pertama ada pertanyaan di situ mengenai hukum tahlilan. Itu berkumpul-kumpul di keluarga kematian disebut dengan maktam. Ternyata subhanallah di muktamar pertama itu tegas sekali dikatakan bahwa itu termasuk bid'ah yang makruh dan diberikan pahala orang yang mengingkarinya. Subhanallah. Iya. Yang kemudian muktamar ini Allahu alam kenapa kemudian tidak mencuat atau tidak disebarkan. Ya, dan di situ ada buku-buku rujukannya. Dalam kitab I'anatul Talibin, Syarah Fathul Mu'in di jilid 2 halaman 165. Ya, demikian pula dalam kitab lainnya.
Bahkan dalam kitab Imam Syafi'i ketika beliau membahas tentang masalah ma'tam, itu kumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan di situ, beliau mengatakan itu termasuk bid'ah yang mungkar. Ya. Maka dari itu Bapak sekalian, perbuatan ini jelas la syak, tidak ragu lagi akan kebid'ahannya, dan ini telah terjadi ijma' para ulama dalam masalah ini. Ya, terlebih para sahabat dahulu telah menegaskan bahwa itu termasuk niyahah meratap. Seperti Jarir bin Abdullah berkata, "Kunna na'uddu al-ijtima'a 'inda ahli al-mayyit wa at-ta'ama fi minan niyahah." Kami dahulu di zaman Rasulullah menganggap kumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan di situ, ya, termasuk niyahah meratap. Dan meratap itu dosanya besar, Pak. Iya. Maka yang dilakukan di masyarakat kita setelah kematian dengan takziah 7 hari kumpul-kumpul di situ baca Yasin, semua itu tidak ada dasarnya. Iya. Walaupun sebagian mereka berusaha cari-cari dalil. Oh kan, ya untuk sedekah itu boleh buat ini. Kita katakan, ya akhi, betul, sedekah boleh buat orang yang sudah mati. Apakah dengan caranya kumpul-kumpul di keluarga kematian? Iya, tidak perlu. Kalau mau bersedekah, ya sedekah saja, nggak perlu kumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan di situ. Terlebih juga menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah mati. Mazhab Imam Syafi'i yang sahih bahwa itu tidak sampai. Dan itu yang dibela oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau terhadap surat An-Najm. Firman Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan beliau mengatakan bahwa tidak pernah ada Rasulullah, tidak pula para sahabat, iya, tidak pula para tabi'in yang melakukan atau menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat. Dan masalah ibadah tidak berlaku padanya qiyas, kata beliau. Nah ini ikhwatul Islam, ya Bapak sekalian, apa yang dilakukan? Tidak ada ritual apa-apa setelah kematian, sebatas dimandikan, disolatkan, dikapankan, dikafani, ya, kemudian disolatkan, didoakan, selesai. Tidak ada ritual kumpul-kumpul ke kematian, tidak ada. Ya, dan itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jazakallahu khair, dan selanjutnya kita beralih kembali di lain pesan singkat. Ada pertanyaan dari Jauhari yang berada di Muara Jaya, Sumatera Selatan. Ustaz, bagaimana dengan hadis mauquf? Apakah bisa dijadikan hujah atau dalil? Syukran. Hadis mauquf itu artinya hadis yang merupakan perkataan sahabat. Mauquf ada 2 macam. Jadi perkataan sahabat itu. Ada yang disebut dengan mauquf, ya, lafdhan marfu'un hukman. Hadis mauquf yang dianggap marfu' dan itu tidak mungkin dari perkataan sahabat, tapi biasanya itu sabda Rasulullah. Yaitu setiap hadis mauquf, ya, dalam perkara-perkara yang itu tidak mungkin dari ijtihad sahabat. Dan sahabat itu bukan sahabat yang suka mengambil dari Israiliyat, ya, dari ahli kitab, dan bukan pula dalam rangka menafsirkan suatu kata kalimat dalam hadis tersebut. Maka kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dan para ulama semuanya dalam kitab-kitab ilmu hadis dan ilmu usul fikih, apabila seorang sahabat mengucapkan kata-kata yang tidak mungkin itu ijtihad dari sahabat, tidak mungkin, seperti menyebutkan tentang keutamaan amal atau menyebutkan tentang sesuatu yang akan datang di masa depan, nggak mungkin. Sahabat tidak tahu yang gaib dan tidak mungkin itu hasil dari ijtihad. Ya, maka itu dihukumi oleh para ulama marfu'un hukma. Artinya dihukumi marfu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada juga hadis mauquf yang merupakan perkataan sahabat yang itu adalah dari ijtihad beliau. Maka pada waktu itu kita tidak katakan bahwa itu adalah hadis marfu, tapi kita katakan ini perkataan sahabat. Kita lihat lagi, kalau perkataan sahabat ini berupa hukum, ya, dan perkataan sahabat ini masyhur di kalangan sahabat lainnya dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari perkataan sahabat ini, maka yang sahih itu adalah hujjah. Ya, yang sahih itu adalah hujjah, sebagaimana juga ditetapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau yaitu Ar-Risalah. Ya.
Cuma terjadi ikhtilaf. Kalau misalnya perkataan sahabat itu tidak masyhur di kalangan sahabat. Iya, dan kita juga tidak mengetahui adanya penyelisihan dari sahabat lain, apakah itu hujah atau tidak. Jadi terjadi ikhtilaf dari kalangan ahli usul fikih, walaupun Imam Syafi'i tetap menganggapnya itu sebagai sebuah hujah. Wallahu a'lam. Sekian, jazakallahu khair. Ya, satu pertanyaan terakhir di pesan singkat. Ini ada pertanyaan dari Ummu Syifa yang berada di Bekasi, melanjutkan pertanyaan mengenai surat Yasin. Ustaz, setiap taklim ana itu bacaannya surat Yasin. Ana ingin merubah supaya bacaannya itu tidak surat Yasin saja, tapi ditambah dengan atau diganti dengan surat yang lain. Apakah salah ana keluar dari pengurusan taklim tersebut? Syukran. Pertama, membaca surat Yasin bagus, tapi masalahnya meyakini keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis palsu dan dhaif itu tidak diperbolehkan. Iya. Apalagi mengkhususkan surat Yasin dalam berbagai macam kesempatan. Ya, maka ini butuh kepada dalil. Maka kita baca Quran jangan cuma Yasin. Para ulama bersepakat bahwa surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Kemudian setelahnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dengan kesepakatan para ulama lebih agung daripada surat, ya, semua surat yang ada di dalam Al-Quran kecuali surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Imran juga merupakan surat yang agung. Ya, maka Al-Baqarah, Al-Imran lebih agung daripada Yasin. Ya, tapi aneh di masyarakat kita menganggap bahwa Al-Quran itu cuma Yasin aja. Ya, dikit-dikit Yasin. Habis mereka ya dimakan korban hadis palsu yang mengatakan katanya Yasin itu jantungnya Al-Quran. Ya, subhanallah. Ya. Maka ibu berusahalah untuk merubah sedikit demi sedikit, ya. Kalau memang ibu tetap ingin supaya dakwah bisa masuk ke situ. Tapi kalau ibu memang ya keberadaan ibu di situ wujuduhu ka'adami, ya, keberadaannya sama dengan tidak ada, yang nggak ada pengaruh dan tidak bisa merubah, ya udahlah, mendingan juga ya keluar aja dan taklim ke majelis-majelis ilmu yang betul-betul mengajarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segera cukup ya. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.